yang sangat ceria. Baik, sebelum kita memulai suatu kegiatan, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa ibu pemimpin, berdoa juga. Berdoa kiai. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semoga semuanya baik dan dalam kondisi sehat semuanya. Baik, di sini ibu akan terlebih dahulu. Apakah semua hadir ya di ruangan ini? Hadir di ruangan ini. Baik, kalau semua sudah hadir, baik ibu akan membahas mengenai satu materi yang kalian mungkin sudah baca di depan ya. Dan bisa mau bantu baca nggak? Baik, silakan Dek. Materinya tentang nafsa. Nafsa. Ada yang udah pernah dengar kata nafsa nggak? Belum? Mas Ali? Silakan. Itu berasal dari narkotika itu. Yang lain? Tidak ada? Baik, nafsa itu singkatan ya, yang memiliki kepanjangan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi nafsa ini adalah merupakan suatu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, baik itu psikologi seseorang, yang termasuk ke dalam psikologi seseorang itu seperti pikiran, perasaan, dan perilaku. Serta nafsa ini dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan juga psikologis dari seseorang. Nah, ini singkatan yang ibu bilang tadi tentang nafsa itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ada yang mau bantu ibu baca nggak materi yang di depan? Cepat, jelas. Sama saja ya, dia teman-teman lain juga. Jadi narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi sintetis. Nah, zat ini mengacu pada beberapa efek seperti penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan juga mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta menyebabkan ketergantungan. Baik, untuk psikotropika, siapa yang mau jawab? Katakan. Silakan. Baik, psikotropika itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika. Zat ini kemudian memberikan pengaruh seperti pada susunan salah pusat yang menyebabkan kebalikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk zat adiktif, tadi samping siapa yang menjawab? Silakan. Jadi zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan menimbulkan ketergantungan. Baik, terima kasih atas bantuan membaca materi yang sudah silakan. Jadi benar di apa yang kalian bacakan itu semua. Nah, sekarang ibu akan bertanya, apa perbedaan dari narkotika dan psikotropika? Ada yang bisa mencoba menjawab? Ini tidak ada benar atau salah ya. Nanti kita akan sama-sama koreksi. Coba tadi kalimat dua narkotika sama psikotropika itu apa sih perbedaannya? Kalau misal kalian lihat dari bacaan di papan. Silakan. Mungkin dari bahan organik yang karena kita dari tanaman, sedangkan psikotropika itu lebih ke bahan kimia. Yang lain ada yang mau menambahkan? Baik, benar ya, jangan diucapkan oleh dulu. Narkotika itu berasal dari tanaman, tapi mungkin agak kurang tepat saja ya. Jadi narkotika sama psikotropika itu bisa sama-sama dari tanaman. Kalau narkotika itu bisa dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu yang sintesis maupun semi sintesis. Terus psikotropika bisa itu dari tanaman, baik itu secara alamiah maupun dia disintesis kembali. Jadi perbedaan yang paling besar adalah pada efeknya. Narkotika lebih berefek itu untuk menghilangkan rasa nyeri, sedangkan psikotropika efeknya itu lebih keras dia, jadi bisa merusak susunan
Ini jenis-jenis nafsa. Yang pertama itu narkotika, yang kedua itu psikotropika, dan yang ketiga itu zat adiktif. Yang pertama ada yang bisa nggak nebak itu pohon apa? Ganja. Benar, pohon ganja ya. Lalu yang kedua bisa nebak nggak itu apa? Obat-obatan peranakan. Ya, sebutkan nama apa? Yang kalian bisa lihat deh apa itu? Tablet-tablet. Benar, tablet. Jadi Psikotropika itu ada jenis sabu-sabu. ya benar, termasuk dari yang satu. Dan yang lain mau jawab dengan melihat gambar apa aja tuh? Dia bilang tablet, apa lagi? Kalau saya tidak tahu itu kalau ada adiktif itu memang dari kopi-kopi. Sebentar kita bahas. Oke, yang kedua itu kan psikotropika. Itu tuh seperti yang saya katakan di dalam tablet. Kalau biasa kita sebut itu ekstasi, sorry. Jadi yang ketiga yang ditanya oleh kita saat adiktif kenapa itu kopi? Baik, zat adiktif itu kenapa bisa kopi? Karena di dalam zat adiktif terdapat kandungan kafein. Kopi sangat mengandung kandungan kafein. Kemudian yang mengandung kafein lagi itu ada teh, kemudian ada alkohol. Itu termasuk adiktif ya. Kenapa bisa kopi dan teh? Itu kan minuman yang mungkin sering kalian minum kan? Karena di dalam teh dan kopi kan mengandung kafein. Kafein jika secara terus-menerus dikonsumsi akan menimbulkan ketergantungan. Pernah kan melihat bapak atau ibu atau nenek kalian yang minum kopi kayak sehari saja tidak minum kopi itu bisa mengalami inguh stres gitu, bahasa Balinya inguh ya. Nah, itu karena alasan zat adiktif masuk ke dalam kopi. Lalu untuk bahaya nafsa. Nafsa sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia. Yang pertama itu menyebabkan gangguan mental. Yang kedua menyebabkan gangguan syaraf pusat otak. Seperti yang sudah diketahui, nafsa itu mengandung kandungan-kandungan yang jika dikonsumsi secara berlebihan dan tanpa pengawasan dokter itu akan menyebabkan gangguan syaraf pusat. Sehingga setelah gangguan syaraf pusat itu terjadi, maka merembet ke gangguan kognitif, kemudian merembet ke gangguan afektif, psikomotor, dan aspek sosial. Untuk aspek sosial, kenapa dia masuk ke dampak dari bahaya nafsa ini? Karena kalian pernah nggak melihat orang yang ditangkap menggunakan narkoba itu pasti dijauhi oleh rekan-rekan atau teman-temannya kan? Nah itu kenapa nafsa ini berbahaya dan mengakibatkan dampak di aspek sosial, karena kita bisa dijauhi oleh rekan-rekan kita yang kemudian kita dekat gitu, terlibat menjauh karena kita ketahuan makan narkoba. Jadi untuk itu kalian tidak boleh memakai narkoba ya, jangan sekali-kali mencoba memakai narkoba. Nah selain bahaya, nafsa ini memiliki manfaat. Salah satunya itu adalah merupakan obat atau bahan yang memiliki manfaat dalam bidang pengobatan, kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sini ditekankan manfaat nafsa ini hanya boleh dilakukan atau pemanfaatan nafsa ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah memiliki izin, seperti memiliki izin ke Kementerian Kesehatan dengan ahli di bidangnya seperti ahli medis dan ilmuwan-ilmuwan yang memang memerlukan nafsa ini untuk sebagai objek penelitian mereka. Nah, untuk pengobatan kesehatan, saya terangkan di sini mengapa nafsa itu berperan dalam pengobatan dan kesehatan. Ada yang bisa nggak nebak kenapa bisa berperan atau bermanfaat dalam bidang pengobatan dan kesehatan? Silakan. Jadi nafsa ini juga bermanfaat juga ya untuk kesehatan, karena untuk biar satu donasi itu bisa menenangkan satu visi. Baik, terima kasih jawabannya. Benar saja apa yang dikatakan rekan kalian. Nafsa Dan juga ada beberapa manfaat
berkepentingan dalam menggunakan nafsa atau mau mencoba-coba nih mau menggunakan nafsa. Yang pertama, ketahui bahaya nafsa atau narkoba itu sendiri. Jika kalian sudah mengetahui bagaimana bahaya tentang penggunaan narkoba ini, kalian akan tahu dan kalian pasti akan takut untuk mencobanya. Hal yang kedua, itu bergaul dengan lingkungan pertemanan yang sehat. Ini sangat mempengaruhi ya, pengaruh sosial itu. Dimana kita kok teman nih udah dalam jalan ruang lingkup yang sehat, kita pasti ikut masuk ke dalam lingkup pertemanan yang sehat dan bergaul dengan yang orang yang sehat juga. Lalu yang ketiga, lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Tentunya kalian tahu manusia yang takut akan Tuhan pasti tahu bagaimana Tuhan akan menghukum orang-orang yang berdosa menggunakan barang haram ini atau narkotika ini. Nah, ibu punya latihan soal. Sekarang ibu minta kalian membentuk dua kelompok bebas dengan siapa saja. Lalu diskusikan tentang dua soal ini. Silakan untuk kelompok. Ada yang ingin tanyakan tentang dua soal latihan ini, kalian bisa tanya ke ibu ya. Baik, kita sudah selesai. Baik, kita sudah selesai. Jadi pokok satu perwakilan, coba siapa yang mau menjawab? Silakan menunjukkan dulu. Diam. Sebentar. Tunggu kalian dulu. Untuk kelompok dua siapa yang mau mewakili? Makanan ini. Anak sana ya. Baik, untuk soal nomor 1, termasuk jenis narkotika, psikotropika atau zat adiktif, gambar di bawah itu. Siapa yang mau jawab? Silakan dari kelompok 1 ya. Jadi orang itu tidak masuk ke dalam narkotika atau zat adiktif. Karena itu bisa mendorong Oke, kita beri jawabannya. Untuk nomor 2, kopi. Tadi ibu sudah jelaskan kenapa kopi itu termasuk ke dalam jenis zat adiktif atau nafsa ya. Sekarang coba jelaskan secara singkat dengan bahasa kamu sendiri, kenapa kopi termasuk ke dalam zat adiktif? Menurut dari yang sudah dijelaskan tadi, kopi itu mengandung banyak kafein sehingga jika mengonsumsi kopi secara berlebihan akan menyebabkan ketergantungan. Karena sudah dua soal ini dijawab, ibu akan mengulas jawaban untuk yang jawaban pertama. Ya benar sekali, dari ketiga jenis itu bukan termasuk narkotika. Benar, itu adalah daun singkong. Maka kamu jenis sekali ya, lihat itu bukan daun singkong, bukan daun ganja. Lalu yang kedua, itu kenapa kopi bisa masuk ke dalam jenis zat adiktif? Benar, karena dalam kopi mengandung kafein dan jika dikonsumsi secara terus-menerus akan menyebabkan ketergantungan. Oke, untuk kalian karena sudah benar menjawabnya, ibu akan berikan suatu hadiah ya. Saya tunggu sebentar. Baik, bisa ada di sini. Nah, kalau kalian udah benar, kalian bisa main pemain ini ya. Lagi udah sama mau kalian. Oke, karena sudah masuk ke penghujung pemaparan materi, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Ibu tutup untuk pemaparan materi mengenai narkotika atau nafsa ini. Terima kasih atas partisipasi kalian yang sangat baik ini. Karena tadi kita diawali dengan berdoa, maka ibu tutup dengan doa juga terlebih dahulu. Berdoa ibu pimpin, berdoa bisa